Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yakobina, biasa dipanggil Fitri. Saya berasal dari Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu fungsi, tujuan, serta lingkup pekerjaan dari seorang PR atau public relation. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fungsinya. Sebagaimana kita ketahui, PR sangat berperan dalam menciptakan sebuah citra publik terhadap perusahaan. Apabila PR mampu menyajikan data yang benar dan berkualitas baik, biasanya publik akan bersimpati, sehingga dengan itu publik akan berhubungan baik dengan perusahaan. Lalu kedua, fungsi dari PR tersebut adalah mengidentifikasi opini-opini masyarakat, baik itu dari isu politik ataupun iklim. Seorang PR harus mampu untuk menganalisa masalah-masalah yang ada pada masyarakat tersebut. Lalu yang ketiga adalah memberikan layanan. PR bisa mewujudkan pelayanan yang baik melalui komunikasi yang baik pula. Pada dasarnya, untuk menciptakan ketertarikan publik terhadap perusahaan kita, maka PR harus mampu memberikan layanan yang baik dan memberikan kepuasan kepada publik dan masyarakat, sehingga mereka juga bisa merasakan kualitas dari perusahaan kita. Lalu fungsi yang terakhir adalah menunjang aktivitas untuk mencapai tujuan. Penunjang di sini bisa berupa data dan fakta yang dimiliki, sehingga hal ini bisa mampu menunjang tujuan perusahaan untuk dicapai. Lalu kita akan bahas mengenai tujuan dari public relation. Apa sih tujuannya? Sebenarnya tujuan dari public relation tersebut apabila sudah menjalankan fungsi, maka tujuannya akan tercapai, yaitu menciptakan atau mendapatkan citra positif dari masyarakat atau timbal baliklah dari masyarakat dari data dan kualitas yang kita miliki. Apabila ada respon positif dari masyarakat, maka hubungan harmonis pun akan terjalin antara publik dengan perusahaan. Contoh, apabila kita selaku pelajar SMK misalnya memiliki kualitas yang baik atau adalah karya-karya yang kita tunjukkan atau kelebihan, misalnya kita adakan melalui pameran. Hal ini akan menjadikan publik tersebut tertarik, sehingga publik pun akan welcome terhadap kita. Lalu yang terakhir, kita akan bahas mengenai lingkup pekerjaan dari seorang public relation. Yang pertama itu ada writing dan editing, di mana seorang PR harus mampu menciptakan program-program berkualitas yang menarik perhatian publik tersebut. Yang kedua itu media relation, itu berhubungan dengan media, baik itu cetak atau online. Seorang PR harus mampu menciptakan karya-karya positif yang baik, sehingga senantiasa ada aja gitu kan jurnal yang merujuk, sehingga hal tersebut apabila kita mampu akan menjadi corong promosi bagi perusahaan kita tanpa harus kita mengeluarkan biaya yang banyak, karena
banyak media yang tertarik juga terhadap karya kita. Lalu lingkup pekerjaan PR yang ketiga adalah research atau peneliti. Seorang PR harus mampu menjadi peneliti apabila terjadi suatu masalah yang tidak terduga. Hal ini bisa kita lakukan dengan mengumpulkan data dan fakta dari berbagai sumber dan sudut pandang. Sehingga jika memang itu bukan kesalahan dari perusahaan, bisa dibuktikan dengan fakta tersebut. Lalu pasti lingkup pekerjaan yang selanjutnya yaitu ada manajemen dan administration. Setidaknya PR harus mampu menjalankan fungsi dasar, yaitu planning, merencanakan, lalu organizing, mengorganisasikan atau memberikan tugas-tugas lah. Lalu siapa yang melaksanakan? Setelah dilaksanakan tersebut, seorang PR harus mampu mengontrol dan mengawasi apa yang telah dijalankan sesuai atau tidaknya, sehingga tujuan pun akan lebih mudah untuk dicapai. Selanjutnya ada konseling, di mana seorang PR harus mampu menjadi konsultasi bagi manajer puncak untuk mengambil keputusan apakah keputusan itu baik atau tidak. Lalu ada special event. Special event ini berkaitan dengan pengadaan kegiatan besar, mungkin untuk menunjukkan karya-karya atau kelebihan yang belum orang lain tahu atau masyarakat tahu mengenai perusahaan kita. Selanjutnya ada speaking. Sebagai public speaker, seorang PR harus tahu cara mengkomunikasikan perusahaan kita kepada masyarakat dengan baik. Dan terakhir, lingkup dari pekerjaan seorang PR tersebut adalah production. Itu berhubungan dengan bagaimana cara seorang PR mempengaruhi publik dengan produk-produk melalui media, baik itu tipografi ataupun konsep yang menyangkut keadaan masyarakat atau keadaan kita khususnya seperti sekarang ini, maka media akan lebih tertarik. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi, tujuan, dan lingkup pekerjaan seorang PR. Semoga teman-teman mengerti dan paham. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.